Karyawan yang tidak dibayar gajinya oleh direktur perusahaan mungkin. Apakah boleh dia mengambil barang-barang yang sudah ada sebagai ganti gajian? Dalam agama istilah dhafar artinya Allah selalu meletakkan hukum-hukumnya adalah dengan penuh keadilan. Tidak boleh merugikan satu-satu pihak. Maka apabila anda merugikan satu pihak, agama selalu memberikan solusi. Ini yang perlu kita catat. Jadi bukan berarti agamanya keras, bukan berarti agamanya zalim, tapi agama memberikan solusi itu hanya semata-mata ke sebuah keadilan. Jadi makanya di dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i disebutkan bahwa apabila orang yang berhutang, yang mutampeng padanya, tapi dia tidak membayar, berbagai macam cara yang sudah keduanya lakukan, tetap dia tidak mau membayar, sementara hartanya banyak. Padahal hadis disebutkan madlul ghani zulmun, orang-orang yang menunda-nunda membayar hutang orang lain itu kezaliman. Kita punya harta, orangnya oleh manusia-manusia yang hidup dalam keadaan hutang. Padahal persoalan hutang persoalan berat dalam hidup kita. Kita punya harta, tidak mau membayar hutang orang lain yang jatuh tempo, maka sehari kita tidak membayar satu kezaliman yang kita lakukan. Maka dalam sebuah hadis disampaikan adalah ruh abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ard, menggantung-gantung di antara langit dan bumi hatta yuqdaya dain, sehingga ditunaikan akan segala hutang. Jadi persoalan hutang sebenarnya persoalan yang berat. Makanya dalam hadis Rasulullah, bahkan dalam kitab kita disebutkan bahwa jikalau katanya ingin untuk taih, dia tulis hutang-hutang yang mandung. Bahkan kadang-kadang dia taihnya dia hanya jaga li tinggal. Tapi hari ini banyak orang yang terlilit dengan hutang-hutang tersebut. Ya, padahal itu persoalan yang berat, walaupun di dunianya hanya buku. Jadi si uro kata hanya ada bayar satu kezaliman. Bayangkan setahun, 2 tahun sampai dia meninggal, dinikmati dalam harta agamanya oleh anak-anaknya dan keluarga. Itu merupakan sebuah kezaliman besar yang kita lakukan. Nah, siro karyawan ini yang tidak dibayar gaji dan dia sudah melakukan berbagai macam cara. Ini perlu dicatat. Jangan langsung, harus melakukan berbagai macam cara, karena siro pegawai yang janji daripada direktur untuk mendapatkan gaji, bentuk hanya janji oleh direktur mendapatkan gaji sekian, kata hura-hura gero dari dia. Siro karyawan yang sudah ada janji dari direktur untuk mendapatkan gaji per bulan sekian, akan tetapi direktur hanya diberi gaji ke kedai. Dan kita telah melakukan berbagai macam cara, melapor kepada pihak yang berwajib yang mungkin, kemudian dengan cara-cara yang lain terserah, tetap tidak diberikan. Maka dalam hukum Islam menurut mazhab Imam Syafi'i dibolehkan dhafar namanya. Dhafar itu mengambil hartanya sekedar utang gedanya, sekedar gaji gedanya, itu namanya dhafar. Ada ketentuan dhafar. Menanti orang utang, orang dimutang peng gedanya hanai bayu-bayu, padahal peng na nyan boleh kita mengambil secara sembunyi, tidak dinamakan pencuri. Melikut je dacau hartanya dengan ketentuan dia tak berusaha untuk talaki dengan berbagai macam cara, je dacau sekedar peng gedanya dan be merugikan orangnya. Jadi nak gaji dia si bilion sejuta, hana gaji, maka menyana peng lam suat cok peng ile. Menyana mungkin peng boleh gedanya cok barang-barang yang harganya 1 juta. Itu dibolehkan dalam agama. Tapi dengan catatan lagi tuan sampaikan mula.
yaitu sudah melakukan berbagai macam cara tapi hana berhasil, itu baru dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Dalam sebuah kaidah disampaikan bahwa sesuatu yang darurah itu membolehkan seluruh yang tidak boleh. Jadi boleh, hukumnya dhafar. Bahkan sampai ena dibolehkan apabila memang pengen hanjut tacok karena na bawa kunci jut pok bawa kunci untuk copeng na payah bayar, hana payah bayar bawa kuncinya, karena itu jalan untuk mengambil hak kita. Tidak dinamakan itu mencuri, walaupun itu hampir sama dengan pencuri, tapi tidak dinamakan pun pencuri. Jadi beda-beda aja. Lagi orang pajuh bui mana? Orang pajuh bui hana darrah itu haram. Pajuh bui karena darurah, kan pajuh bangki karena darrah, maka hukumnya halal. Jadi kesimpulan ke yang karyawan mana, tapi jangan didengar oleh direktur nanti. Jadi untuk kekunci yang boleh ada yang. Jadi boleh, tapi lebih ke tanya harus melakukan pendekatan yang ihsan, pendekatan yang baik. Maka Tuhan sampaikan menu kalau memang tidak ada cara yang lain. Kemudian yang kedua tentang masalah kezaliman. Bagaimana orang-orang yang menzalim melakukan ibadah puasa, seperti yang saya sampaikan tadi dalam sebuah hadis. Itulah orang-orang yang bangkrut hari akhirat. Dia banyak melakukan kejahatan kepada orang lain, dia banyak menyiksa orang lain, dia banyak merugikan orang lain, dan juga dia banyak ibadah-ibadahnya. Ibadah-ibadah mereka yang bagaikan gunung akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Akhirnya semua ibadat itu hilang dan belum terbayar kezaliman, maka keburukan orang lain akan gijuk oleh kedaya. Munafun amal ibadah habis, kemudian keburukan roh tambah keburukan goblom, faturihat ilan nar. Akhirnya kita dicampakkan dalam neraka. Jadi pertanyaan mana nasah sembahyang tetap sah, puasa tetap sah, haji berkali-kali sah. Maka yang lebih baik dia adalah bertobat. Artinya ia laki maaf terhadap orang-orang yang telah pernah dizalimi, baik pre akhirat.